Segmen kali ini adalah lanjutan dari segmen sebelumnya, yaitu substitusi part bagi CBR Old Thailand. Di sini kami akan sharing tentang pengalaman kami dalam merawat motor tua CBR Old Thailand ini dan berusaha untuk mencari part substitusi agar motor ini dapat terpelihara dengan baik. Alasannya yaitu karena spare part motor ini terbilang mahal, maka kami akan membagikan beberapa alternatif spare part yang lebih murah dari part bawaan motor ini. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita bahas tentang bagian pengereman. Bagian pengereman ini CBR Old 150 itu kompatibel dengan kampas rem depan Supra X 125, dan kampas rem ini benar-benar kompatibel, yaitu plug and play, jadi benar-benar pas tanpa ada perubahan apapun dan cukup baik ya. Jadi dari segi harga juga lebih murah, jauh banget, karena kalau bawaannya itu sekitar 100 ribuan lebih ya, dan lumayan susah nyarinya. Tapi kalau yang ini kayaknya di setiap bengkel ada, dan harganya itu kisaran di harga 25.000 sampai 40.000 lah, lebih murah banget daripada bawaannya. Tapi memang dari segi kualitas ada sedikit perbedaan. Kampas rem Supra X 125 ini dibandingkan yang bawaan dari CBR ini tentu beda dari segi kualitas, karena dari segi pemakaian sepertinya lebih boros kalau yang Supra X 125, berbeda dengan bawaannya yang lebih lama habisnya. Ya, tapi tergantung setiap masing-masing cara kita pakai motor ini sih. Normalnya saya waktu ganti kampas rem Supra X 125 ini, pemakaian normal itu sekitar 6 bulan baru ganti kampas yang baru lagi, dan kami rasa itu cukup efisien ya dibandingkan kita pakai yang original, harganya mahal. Lebih baik pakai Supra X 125 saja kampas remnya, dan selain harganya murah juga termasuk awet juga sih, tergantung pemakaian kita masing-masing. Selain kampas rem depan, juga ternyata kampas rem belakang milik Supra X 125 yang double disc tahun 2006 itu sampai 2010 itu kompatibel juga. Jadi rem depan belakang itu mirip persis, plug and play tanpa ada ubahan apapun, bisa kita gunakan langsung di CBR Old ini. Selanjutnya sektor kaki-kaki bisa juga kita bahas tentang as shock depan. Kompatibel dengan Honda Mega Pro monoshock, tapi kekurangannya as shock depan milik Mega Pro itu sedikit pendek dari bawaan dari CBR Old ini. Tapi tidak masalah karena masih dalam batas wajar toleransi untuk shock depannya. Karena as shock depan lebih pendek, maka settingan untuk pengisian minyak jangan terlalu sedikit, jadi dibuat setting lebih keras, karena kalau sedikit asnya pendek bisa jadi akan mentok antara fender dengan spakbornya. Dan bagi kalian yang ingin ganti stangnya, stang jepitnya itu diameternya 31 mm, bisa pakai merek apapun, yang penting diameternya itu 31 mm. Sedikit informasi, kemungkinan itu persis dengan milik Honda CBR K45, atau kalian juga bisa beli merek Bipro. Namun kekurangannya kalau kita beli yang aftermarket, biasanya derajatnya itu berbeda dengan bawaan dari Honda CBR Old ini. Kemungkinan bisa lebih pegal daripada biasanya saat kita gunakan untuk motor harian. Selanjutnya bagian komstir. Komstir bawaan Honda CBR Old ini terbilang jelek kualitasnya, karena dari sekian lama kami gunakan hanya bertahan sekitar 1 tahun lebih. Setelah itu komstir sering sekali kendor, maka harus sering diset ulang. Namun solusinya yaitu kita bisa mengganti model komstir yang race, yaitu yang jenis komstir bambu. Bisa juga kita gunakan merek aftermarket, namun saat ini sudah banyak tersedia komstir bambu untuk kompatibelnya, yaitu milik CB150 atau untuk CBR K45. Dari diameternya itu sama, jadi hanya tinggal plug and play. Oke, setelah bahas bagian kaki-kaki, kita bisa lanjut ke bagian mesin ya. Banyak pengalaman dari teman-teman ataupun dari kita pernah mendengar bahwa CBR yang saat ini dan versi LED itu sering sekali mesinnya bunyi klotok-klotok. Sebenarnya itu adalah
efek dari tensioner yang kurang kencang sehingga membuat rantai keteng motor tersebut jadi kendor, dan itulah yang membuat motor terdengar seperti bunyi kletek-kletek, klotok-klotok saat dipanaskan. Namun ketika jalan tidak terdengar lagi bunyi seperti itu. Tapi permasalahan seperti itu tidak pernah ada di motor CBR Old 150 Thailand CBU ini, dan saya pun belum pernah mengganti tensioner tersebut karena memang dari awal sampai sekarang belum pernah ada gejala mesin klotok-klotok yang terjadi di motor CBU CBR Old ini. Namun jika kalian pernah mengalami permasalahan tensioner yang sudah kurang kencang, CBR Old ini punya part substitusinya, yaitu tensioner milik Vario lama, Beat lama, dan juga Supra X 125 lama. Itu kompatibel tanpa ada modif apapun, tinggal plug and play saja. Yang bertanya Vario, Supra, dan Beat tahun berapakah itu? Yang jelas antara tahun 2009 sampai 2011, di eranya masih karburator. Lanjut ke bagian spool stator. Kalau part ini belum ada substitusinya selain milik CB 150 ataupun CBR K45. Tapi setidaknya kalau yang spool stator lokal harganya lebih murah dibandingkan yang Thailand. Dan pemakaian setelah bertahun-tahun tentu akan ada kerusakan pada rantai keteng. Rantai keteng itu bisa kita gunakan milik Sonic 150 ataupun milik CB 150 ataupun CBR K45. Selain harganya lebih murah dan juga lebih mudah didapatkan dibandingkan kita harus mencari yang khusus Thailand. Selanjutnya bagian karet lidah tensioner. Bisa kita gunakan milik CBR 150 K45, CB 150 ataupun milik Sonic. Selanjutnya ke bagian kopling. Bagian kopling itu plat koplingnya bisa kita gunakan milik CS1, CB 150 ataupun CBR K45 karena kompatibel dan juga harganya tentu lebih murah dibandingkan yang Thailand, versi Thailandnya, karena spare part ini lokal jadi mudah didapat dan harganya juga akan lebih murah. Setelah plat kopling tentu akan ada kampas kopling yang harus kita ganti juga. Dan yang kompatibel di sini adalah kampas kopling milik CS1, milik Sonic 150, milik CB 150 dan milik CBR K45 yang lokal. Harganya lebih murah dan juga lebih mudah didapat. Selanjutnya juga bisa per kopling kita gunakan milik CS1, CB 150, Sonic 150 atau CBR K45. Packing blok mesin bisa kita gunakan milik CS1, milik CB ataupun milik CBR K45. Untuk dudukan kampas kopling kita bisa gunakan milik CS1, CB 150 dan juga CBR 150 K45. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian piston, yaitu kita bisa gunakan piston milik CB 150 ataupun CBR K45 karena diameternya sama dan juga itu plug and play. Tapi beberapa memang ada butuh pengaturan seperti pengaturan stroke dan bornya, itu harus kita atur lagi. Dan untuk ring pistonnya kita bisa gunakan milik Supra GTR ataupun CB 150 ataupun CBR K45. Dan CBR LED pun bisa digunakan karena kompatibel, tapi tergantung dari oversize yang sudah kita lakukan. Untuk karburator kita bisa gunakan karburator PE28 Thailand merek Kaihin. Harus butuh penyesuaian lagi, dan juga tentu menggunakan karburator tipe ini bahan bakar akan lebih boros namun seimbang dengan tenaga yang dia keluarkan. Seal mechanical dan seal oil water pump bisa kita gunakan milik CS1, CB 150 ataupun CBR 150 K45 dan juga bisa milik Sonic ataupun Supra GTR. Ke bagian kelistrikan. Kelemahan dari CBR 150 Old ini adalah di akinya. Baru pemakaian setahun saja aki sudah mulai melemah. Nggak tahu kenapa sebabnya. Akinya juga harganya mahal tapi kualitasnya sepertinya kurang bagus, ataupun belum tahu sebabnya kenapa CBR Old ini sangat kurang ya untuk bagian akinya. Sangat boros dan sangat mudah drop. Dan penggantinya, substitusinya itu bisa kita gunakan milik Vario lama ataupun merek apapun aftermarket, dan kompatibel juga dengan aki untuk Sonic ataupun untuk Satria F, itu kompatibel.
tergantung kita gunakan mau yang mana. Tapi yang jelas harus perhatikan juga tegangan akinya itu, dan juga harus diperhatikan tipenya. Yang terbaik adalah tipe gel, itu lebih awet dibandingkan tipe yang biasa. Bagian coil itu bisa kita gunakan milik Scorpio dan itu kompatibel plug and play, namun ada sedikit perbedaan panjang kabelnya saja, dan ini tidak masalah. Coil Yamaha Scorpio dan mudah didapat di bengkel ataupun toko spare part terdekat. Regulator bisa kita gunakan milik Beat lama ataupun milik CS1, itu kompatibel. Dan untuk businya bisa kita gunakan milik CS1 ataupun merek Suzuki Satria F juga bisa. Selanjutnya lampu ini bisa kompatibel milik Supra, Beat lama ataupun Vario. Yang penting ukuran lampunya itu sama dan ada di 12 volt dan 18 watt. Ya, sekali lagi dalam merawat motor ini sebenarnya tidak sulit, hanya saja memang kekurangan dari budget ataupun sedikitnya jumlah part yang ada di pasaran membuat motor ini sulit untuk dipelihara. Tapi jika kita sudah paham part substitusinya, kita bisa gunakan part substitusi tersebut dan bisa juga sekaligus memperlama usia dari motor ini. Sekian dari kami, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di segmen selanjutnya dan di tips dan trik selanjutnya. Sampai jumpa.